Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai ABC dan ABM dalam akuntansi biaya. Berikut adalah nama anggota kami. Yang pertama ada traditional costing dan ABC costing. Traditional costing merupakan metode penghitungan biaya, di mana penghitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode penghitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode penghitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Yang kedua ada activity based costing atau ABC costing adalah suatu sistem penghitungan harga pokok atau costing di mana kumpulan biaya overhead atau overhead cost pools dialokasikan menggunakan suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Apabila dilihat dari gambar di bawah, jika perusahaan ingin agar perhitungan biaya produksi dihitung secara akurat agar tidak menimbulkan kerugian dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, maka sebaiknya menggunakan metode activity based costing atau ABC dibandingkan dengan metode tradisional yang masih memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan biaya. Yang berikutnya ada ABC P1 dan ABM P2. Di sini ABCP1 artinya memberikan informasi dan ABMP2 artinya menggunakan informasi ini dalam berbagai analisis yang didesain untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, setelah menerapkan activity based costing atau ABC ini, perusahaan kemudian melakukan activity based management atau ABM. Secara luas, dengan menerapkan activity based management ini, maka nilai yang diterima pelanggan akan lebih bernilai. Untuk melihat bagaimana ABM menggunakan informasi ABC, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bagian vertikal atau profitability view adalah pandangan ABM yang bertujuan untuk menyempurnakan keakuratan penelusuran biaya pada objek-objek biaya. Sedangkan pada bagian horizontalnya adalah pandangan ABM untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas yang ada. Sekarang saya akan menjelaskan 4 tipe level cost dan pemicunya beserta contoh-contohnya. Tingkatan aktivitas dimulai dari unit, kemudian batch, kemudian produk, kemudian plan. Biaya pada aktivitas tingkat unit merupakan biaya yang bertambah seiring dengan kenaikan jumlah unit yang diproduksi. Semua driver pada level ini proporsional dengan volumenya. Contohnya adalah pemakaian material langsung, pemicu aktivitas berupa unit serta jam kerja. Biaya pada aktivitas tingkat kelompok dihitung berdasarkan jumlah batch yang diproduksi dan dijual, termasuk biaya material, biaya pemeriksaan, dan biaya non-produksi lainnya. Contohnya adalah persiapan mesin, pengaturan pesanan, pembelian, dan penjadwalan produksi. Sedangkan pemicu aktivitasnya adalah batch, penyiapan bahan yang dipindahkan, serta perintah produksi. Biaya pada aktivitas tingkat produk merupakan biaya yang dihitung untuk menghasilkan setiap produk-produk yang berbeda. Biaya ini tidak terpengaruh pada berapa jumlah produk yang dijual. Contoh yaitu desain produk dan pembelian suku cadang, sedangkan pemicunya yaitu produk, perubahan desain, dan jam desain. Pada aktivitas tingkat pabrik merupakan biaya yang diperlukan agar pabrik bisa terus beroperasi. Biaya ini contohnya pengolahan pabrik seperti biaya asuransi, biaya sewa, depresiasi. Sedangkan pemicunya yaitu luas meter persegi dan ruangan yang dihuni. Perbedaan plan-wide overhead rates dengan multiple overhead rates. Plan-wide overhead rates yaitu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik secara keseluruhan. Biasanya tarif overhead diterapkan berdasarkan jam tenaga kerja langsung ataupun jam mesin. Cara perhitungannya ada 2 tahap, yaitu dengan menghitung tarif overhead terlebih dahulu, kemudian menghitung total overhead yang dibebankan dengan mengalihkan tarif overhead dan output aktivitas aktual. Sedangkan multiple overhead rates yaitu metode untuk mengukur biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap departemen di pabrik. Biasanya biaya overhead disesuaikan dengan pekerjaan di departemen tersebut. Misalnya, biaya overhead di departemen mesin mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jam mesin. Lalu di departemen assembly berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita membahas manfaat akuntansi manajemen. Pengolahan data dan informasi keuangan suatu perusahaan akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Berikut di bawah ini adalah uraian manfaat akuntansi dalam ranah manajemen. Yang pertama, memudahkan untuk perencanaan bagi perusahaan. Perusahaan akan lebih terkonsentrasi dalam menjalankan fungsinya di setiap bagian. Yang kedua, sebagai acuan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Perencanaan dilakukan oleh manajemen perusahaan didasarkan pada informasi keuangan dan siklus akuntansi yang tepat untuk menghasilkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan.
perusahaan akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi yang akurat. Informasi yang terkandung tidak terbatas pada data historis perusahaan, tetapi berorientasi pada masa depan perusahaan berkenaan dengan fungsinya dalam perencanaan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas 4 hal yang di-manage dari Knowing the Cost by ABC. Yang pertama, unit level activities, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah untuk unit yang diproduksi. Yang kedua, batch level activity, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Yang ketiga, product sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi produk. Yang keempat, facility sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain.